iman dan berdasarkan pengertian yang benar. Bukankah selama hidup kita mengiring Tuhan? Kalau kita mau hitung-hitung, kita mau jujur, kadang lebih banyak kita melihat tantangan daripada jalan keluar. Kalau kita mau jujur, dalam hidup ini kebanyakan kita lemah, kita lesu, kita mengalami tidak ada gairah. Oleh karena lebih banyak kita melihat tantangan-tantangan hidup, penghalang-penghalang, kekecewaan, masalah dan lain sebagainya. Itulah yang membuat kita akhirnya kita tidak bergairah, bukan? Tetapi saya mengatakan buat kita, pintu kubur yang besar 1 tahun itu dibongkar oleh Tuhan. Kubur yang tertutup tidak pernah menghambat kebangkitan, tubuh kebangkitan daripada Kristus. Apatah lagi dengan masalah saudara dan saya kecil sekali. Masalah-masalah pergumulan. Apakah Allah tidak sanggup menyelesaikan itu? Apakah Allah tidak sanggup membongkar itu? Apakah Allah tidak sanggup untuk menyelesaikan itu? Saya terlalu yakin berita kemenangan memberikan satu berita bagi kita bahwa segala kuasa di surga dan di bumi, sudah ada di dalam tangan Tuhan. Maka saudara dan saya harus bangga punya Yesus. Kita bangga punya Yesus karena tidak ada masalah yang suka di hadapan Tuhan. Amin. Maka sekarang kenapa kita khawatir? Kenapa kita bimbang? Kenapa kita ragu seperti orang yang tidak mengenal Tuhan? Tuhan katakan kepada murid-murid, kenapa kau khawatir? Kenapa kau khawatir dengan hidup ini? Masalah makanan, masalah pakaian. Bukankah itu yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah? Bukankah itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah? Saudaraku, Tuhan mau bilang di hadapan Tuhan, orang yang mengenal Tuhan, orang yang tahu Tuhan, dia tidak akan khawatir di hadapan Tuhan. Karena kalau dia khawatir, dia menghina janji Tuhan. Bukankah Tuhan bilang apa? Burung-burung di udara tidak bekerja, aku lihat. Bunga bakung yang tidak pernah meminta dan tidak pernah mulai, tetapi apa? Aku mendadani dia lebih daripada Salomo. Artinya apa? Tuhan kita adalah Tuhan yang memelihara hidup kita, yang tidak bekerja saja, yang tidak meminta saja. Tuhan mendadani begitu lengkap. Apatah lagi saudara dan saya dalam makhluk yang istimewa di hadapan Tuhan. Masalahnya adalah kita tidak beriman sama dia. Masalahnya kita tidak menyerahkan pergumulan sama dia. Masalahnya kita tidak menyerahkan hidup ini sama dia. Maka kita memegang terus. Kita kadang-kadang berdiri di dalam gereja dan kita katakan haleluya. Sampai yang tadi mau di samping kiri kanan mau bilang haleluya, dia harus haleluya. Nah, karena lupa, karena buru-buru, takut terlambat. Buru-buru kasih yang bau-bau sini begitu kan. Tetapi apa yang terjadi? Haleluya, tetapi ketika punya pergumulan, haleluya sama Tuhan dan membiarkan masalah itu di sini, simpan sungguh-sungguh dan merasa masalah itu beban berat, pergumulan itu beban berat, rumah tangga saya beban berat, pelayanan saya beban berat, semua pekerjaan saya beban berat, dan akhirnya kita mulai ditekan. Langsung orang yang tidak mengenal Tuhan, loh Yesus mau di mana? Ketika bilang Yesus mau di mana? Kita langsung kita Yesus kendaraan. Iya. Apa artinya kita sebagai orang Kristen? Apa artinya kita sebagai orang yang percaya sama Tuhan? Tetapi kita tidak pernah memberikan sebuah nilai lebih bahwa masalah apapun juga ketika kita letakkan di kaki Tuhan, sebesar batu 1 tahun pun Allah sanggup untuk menyelesaikan jalan keluar bagi kita. Amin. Kenapa kita takut dengan itu? Karena pengertian kita akan Tuhan, akan firman Tuhan tidak ada. Maka di hadapan Tuhan berita kebangkitan memberitakan kepada kita bahwa di dalam Kristus ada jalan keluar. Kebangkitan Kristus memberikan jawaban bagi kita. Kuasa Tuhan adalah kuasa yang besar. Yang ketiga, mereka tidak tahu. Dalam peristiwa kebangkitan, mereka tidak tahu bahwa Yesus tidak ada di situ. Ketika mereka datang, kemudian murid-murid mengatakan, mereka mengatakan dia tidak ada di sini. Mereka tidak tahu. Mereka buang waktu, betul, buang tenaga, buang kehidupan atau berapa ya? Tapi semuanya tidak ada guna. Saya akan menjelaskan ini lebih detail pada poin. Maka ini poin yang pertama, berita kemenangan
ternyata disambut dengan ketidaktahuan dalam peristiwa Paskah. Hal yang kedua, saya minta waktu. Hal yang kedua, bagaimana sambutan Paskah? Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-6, mari kita baca sama-sama. Firman Tuhan, baca sama-sama. 1, 2, 3. Iya, saya kaget dengan kalimat ini. Jangan takut. Jangan takut. Kenapa kalimat itu keluar? Ketika perempuan-perempuan ini melihat kubur itu terbuka, mereka ketakutan luar biasa. Ketakutan luar biasa. Karena ketika kubur terbuka, pasti berbagai pikiran akan muncul. Apakah mayat Tuhan pasti tidak ada? Pasti dicuri atau disembunyikan dan lain sebagainya. Dan saudaraku, peristiwa ini bukan hanya melanda perempuan-perempuan pada saat itu. Yang lebih parahnya, pas 3 hari kebangkitan, ternyata murid-murid masih mengurung diri di dalam rumah yang tertutup. Dan waktu Tuhan sebenarnya mereka mengurung diri ketika Tuhan Yesus mulai menderita, mati, dan dikuburkan. Peristiwa kebangkitan hari yang ketiga sebenarnya hari kemenangan. Tetapi sebenarnya hari kemenangan ternyata orang-orang ini penuh dengan ketakutan. Penuh ketakutan karena mereka tidak mengerti akan perkataan daripada Tuhan Yesus. Bahwa dia akan bangkit, dia akan menderita, dia akan sengsara, dia akan mati. Namun pada hari yang ketiga dia bangkit. Berita kemenangan, berita kegembiraan. Ternyata ini berita ketakutan bagi mereka. Saudaraku, saya ingin membawa kita untuk melihat murid-murid. Saya sudah sempat ulas sedikit dalam persekutuan doa misi. Murid-murid mengunci diri. Kunci tidak mungkin dia kunci dari luar. Betul? Dia tidak mungkin grendel pintu itu dari luar. Pasti dari dalam. Bagaimana mungkin dia mau begini, mau kunci dari luar? Dan kalau kunci dari luar itu mau cari mati itu. Apalagi orang Indonesia, ada tips saja lubang itu, kancing itu bisa terbuka. Bahkan pada zaman itu bukan pakai kunci slot yang kita bisa beli di HP yang itu, tapi pakai balok besar. Begitu ya, taruh seperti ini. Nah saudara, apakah itu berita Paskah? Apakah itu murid Tuhan? Ketakutan luar biasa. Takut terhadap pemerintahan pada saat itu. Takut terhadap ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Takut kepada perwira-perwira. Apalagi mereka mendengar tubuh mayat Yesus sudah ada. Ketakutan luar biasa. Karena mereka berpikir bahwa pasti mereka dituduh mencuri mayat Tuhan Yesus. Mereka tambah ketakutan. Nah saudaraku, pantaskah mereka ketakutan? Mungkin pada zaman itu pantas, karena mereka tidak mengerti. Tapi seharusnya mereka tidak takut kalau mereka mengingat firman Tuhan bahwa pada hari yang ketiga dia bangkit. Maka itu harus menjadi suatu suara di mana kemenangan itu harus dipergikan, harus disuarakan pada zaman itu. Tapi mereka ketakutan luar biasa. Saya mau katakan buat kita bahwa kadang-kadang ketakutan yang ada dalam diri kita bukan disebabkan oleh orang lain, tapi kadang ketakutan ini oleh karena kita sendiri. Kita sendiri yang merasa takut, kita mengunci diri kita. Kita mengunci diri kita erat-erat. Dan kita jadikan mengunci diri kita itu berdasarkan setiap kesimpulan